coba untuk mencoba menanam benih yang terbaik ini, yang unggul seperti itu. Jadi masih menggunakan benih turunan gitu. Itu pun belum di lahan kering. Nah, kalau lahan kering ini kita memang bisa optimal, bisa maksimal hasilnya itu jika kesimpulannya untuk mengoptimalkan lahan kering ya apa saja ya di pertanian sebenarnya itu yang utama memang 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Hai, halo pendengar Irama FM, masih bersama saya Ayu temani Anda ya dengan beberapa informasi, beberapa sajian hiburan yang menarik buat Anda dengarkan. Dan kali ini kita beralih ke informasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Simak terkait optimalisasi benih berkualitas dan dukungan sarana prasarana pertanian di lahan kering. Seperti apa pembahasannya? Kita sapa dulu narasumber kita yang sudah siap untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Feptori Setio Harsanti SP MMA atau Ibu Shanti. Gimana kabarnya pagi hari ini? Pagi menjelang siang ya. Betul Mbak Ayu, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua ya Mbak Ayu dan teman-teman kita ini yang sibuk lagi di sawah atau di mana berada ya. Kalau siang-siang gini mungkin masih di sawah ini pada umumnya ya. Sebelum istirahat ya. Sebelum istirahat ya. Semoga masih beberapa sekian banyak ada yang mendengarkan mengikuti ini ya. Petani milenial nih diharapkan lah ya kan. Betul, jangan nanti, takut kotor-kotor. Asik. Betul. Ini nanti kita banyak singgung juga ini petani milenial diajak untuk program ini. Yeah. Tapi ada ya memang ya kalau misalnya jadi petani itu apalagi di kalangan muda itu nggak harus kotor-kotoran gitu. Betul. Ada ruang tersendiri kalau misalnya kita mau bikin gitu ya. Iya, betul. Iya. Iya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Tapi ini terkait bagaimana optimalisasi benih berkualitas dan juga dukungan sarana prasarana pertanian di lahan kering. Itu seperti apa? Bagaimana kategori benih berkualitas itu seperti apa? Apa saja yang masuk dalam sarana pertanian tersebut begitu? Mungkin bisa dijelaskan untuk memberikan informasi awal kepada pendengar Irama FM. Silakan Ibu Santi. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Selama ini kita tahu itu apalagi yang kita dekat dengan petani seperti itu ya, lahan kering itu belum optimal dimanfaatkan atau kalau dimanfaatkan ya sudah ditinggal aja, dibiarkan. Terutama sebagian besar untuk komoditas tanaman hutan gitu, misal albasiah atau jati gitu ya, itu ditanam sudah tinggal aja. Padahal ini kita menekankan di sini, ini ternyata setelah dilakukan penelitian itu lahan kering itu bisa dioptimalkan untuk tanaman komoditas pangan maupun hortikultura yang punya nilai ekonomi tinggi gitu, yang strategis seperti itu. Nah di sini benih itu kenapa kita utamakan ya, kepentingannya gitu, benih berkualitas itu ya yang punya mutu yang tinggi, daya kecambah tinggi, kemudian varietas unggul, kemudian tahan terhadap cekaman ya, cekaman baik itu jamur, bakteri maupun nanti kerusakan hama itu dia tahan. Nah seperti ini yang kita aplikasikan. Sebenarnya peneliti sudah punya ini, sudah banyak penelitian menemukan benih unggul seperti ini. Cuma taraf atau tingkat pemakaian ya di tingkat petani masih rendah sekali. Maka ini kami mencoba untuk menginformasikan hal ini, Mbak Ayu. Kemudian untuk sarana pertanian yang mendukung lahan kering selama ini juga masih terbatas. Ini juga sarana yang kita butuhkan itu ada pupuk, pestisida, kemudian pengendali hama penyakit ya, POPT, organisme pengganggu tumbuhan, termasuk nanti pestisida apa yang perlu kita lakukan. Kemudian ada biostimulannya, zat PT, ZPT, zat pengatur tumbuh, itu juga dalam rangkaian sarana. Kemudian ada alat mesin pertaniannya, yaitu kita harus mendukung ya, untuk mengajak petani membudidayakan tanaman atau komoditas yang bernilai ekonomi tinggi di lahan kering. Kita selaku pemerintah juga harus mendukungnya, mendukung dari sisi ketersediaannya gitu ya.
Seperti itu Mbak Ayu. Oke. Dari sisi ketersediaannya dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau misalnya dari apa saja yang masuk dalam prasarana pertanian, mungkin bisa disampaikan sekaligus apa yang melatar belakangi optimalisasi lahan kering begitu. Ya, kalau tadi saya sampaikan sarana pertanian, ini prasarana. Prasarana itu apa? Itu infrastruktur ya, infrastruktur yang mendukung pertanian itu dari hulu sampai hilir. Jadi dari hulu itu budidayanya. Dari budidaya itu nanti ada bagaimana menanam itu lancar, kemudian nanti bagaimana panen sampai panen, pasca panen itu tetap terjaga seperti itu. Itu nanti kita butuh infrastruktur, antara lain ada jalan usaha tani, misal irigasi, embung, kemudian pompanisasi, itu masuk ke sarana. Kemudian gedung-gedung atau ruang-ruang untuk penyimpanan hasil panen itu juga prasarana ya. Kemudian untuk mengoptimalisasi ini perlu kita memang bersinergi bersama-sama ya, antara pemerintah, kemudian dari lembaga keuangan, dari kelembagaannya sendiri, kelompok-kelompok tani maupun yang mendukung kegiatan pertanian. Kemudian nanti ada petani milenial sebagai pelakunya, di samping juga petani yang sudah konvensional juga tetap kita ajak untuk mengubah paradigma bahwa pertanian ini lahan kering ya, terutama kita mengajak ke lahan kering itu selama ini kan dianggap tidak bermanfaat. Nah ini bagaimana kita ubah, mengajak petani kita bahwa lahan kering ini sangat memberi pendapatan, sangat menghasilkan, sehingga bagaimana cara mengoptimalkannya. Nah itu kita ubah itu suatu paradigmanya. Kemudian ada kita memilih komoditas yang strategis untuk tanaman pangan ya, komoditas selain tanaman pangan juga bisa horti ya, seperti cabai, bawang merah itu yang bisa punya nilai tinggi. Kemudian untuk tanaman pangan ada padi, gogo, jagung, kedelai. Kemudian untuk perkebunan yang bisa itu tebu ya, yang kita tingkatkan. Kalau kopi, kakao dan sebagainya sudah berkembang di petani kita. Cuma yang belum tuh ini seperti tebu dan lainnya tadi yang saya sampaikan. Kemudian nanti ada benih unggul. Kemudian teknologinya itu juga harus seperti apa yang nanti kita sampaikan ke petani, diaplikasikan untuk tepat gunanya. Kemudian prasarana-sarana tadi yang mendukung, nah itu yang kita genjot, kita optimalkan semuanya. Seperti itu, Mbak Ayu. Tadi sempat dibahas terkait kendala utama adalah benih tidak adaptif gitu, infrastruktur terbatas. Itu yang terbatas itu yang dimaksud terbatasnya seperti apa? Kalau selama ini dari benih unggul, benih itu ada yang sudah bagus tuh secara penelitian sudah ditemukan, tetapi terbatas aksesnya sampai ke petani. Dan yang paling susah memang kita menyediakan petani, maksudnya dari SDM-nya itu ya, yang maaf ini belum siap untuk mencoba menanam benih yang terbaik ini, yang unggul seperti itu. Jadi masih menggunakan benih turunan gitu. Itu pun belum di lahan kering. Nah, kalau lahan kering ini kita memang bisa optimal, bisa maksimal hasilnya itu jika didukung dengan benih yang unggul itu. Kalau hanya acak-acakan sudah, apalagi kita sudah punya mesti susah di lahan kering untuk nanam padi, gogo kok susah banget gitu, nanam cabai kok di lahan kering yang airnya itu terbatas gitu. Sudah ini ya, petani image-nya itu air itu memang utama, tetapi bagaimana cara mengelola air ini yang terbatas dengan penggunaan pupuk organik, penggunaan bioteknologi, ini yang nantinya membantu pekerjaan petani ya. Kemudian untuk mengubah paradigma ini kita pendekatan ke petani milenial yang cenderung lebih mudah menerima teknologi, gerak cepat seperti itu. Ya, maaf Bu, tidak sekolot yang petani kita yang sudah sepuh-sepuh seperti itu ya. Oke, tapi kalau misalnya di potensi di Indonesia saja lah, kalau misalnya potensi apa saja yang dimaksud dengan lahan kering di Indonesia itu? Iya, kalau
lahan kering di sebagian besar di Indonesia itu karena memang umpama di NTT, NTB itu lahan tidak sesubur di Jawa ya. Ya karena kurangnya gunung berapi, kemudian letak geografisnya. Gunung berapi juga berpengaruh. Karena memang kalau kena laharnya memang bagus ya, bikin tanahnya bagus. Betul, tanah itu bukan hanya tanah mineral tapi tanah aluvial. Ini kan mengandung banyak unsur hara, juga ini kelembapan suhunya itu bisa mendukung komoditas pertanian terutama di sayur mayur. Tetapi kalau untuk daerah tertentu yang kurang gunung berapi atau kurangnya air karena letak geografisnya ya, tanahnya kemudian gunung atau tanah yang tadinya dari batu-batuan, pegunungan itu kan cenderung tanah itu mudah tererosi, kemudian kurang mengikat air lah. Itu sebagian besar ada yang seperti itu. Mereka petani sudah terbiasa, sudah apa ya yang harus saya lakukan biar ada pendapatan, menanam apa, itu sudah biasa, seperti nanam padi gogo, jagung gitu ya, dari daerah kering itu ternyata juga bisa berkembang. Nah itu bagaimana di daerah kita di Jawa terutama Purworejo lah gini, yang selama ini lahan kering banyak ya di sepanjang pegunungan Menoreh ini kan hanya banyak tanaman hutan ya, memang tanaman lindung, tetapi bagaimana bila kita kolaborasi dengan tanaman pangan yang menghasilkan, jadi pendapatan petani itu bertambah. Jadi tidak hanya kita kejar untuk penghasilan tahunannya ya dari tanaman jati, albasia atau tanaman hutan, tetapi bagaimana hariannya juga tercukupi atau mingguan, bulanan ya dari tanaman misal cabai, bawang merah gitu kan, nanti panen bisa seminggu sekali, 2 kali seperti itu, mendukung pendapatan. Nah, yang kita harapkan petani mau dan mampu meniru seperti itu, mengaplikasikan teknologi itu. Ya. Baik, terima kasih nih nyapa juga yang ada di TikToknya, terima kasih. Dengan luas tanah yang sama, kalau luas mah bisa menyesuaikan gitu ya, luas asalkan kalau berada di pegunungan ataupun gunung yang berapi gitu. Kalau ini lahan kering baik yang dataran rendah maupun tinggi. Nah, sementara di Purworejo ini dataran tinggi yang banyak keringnya. Kalau di rendah mungkin di sekitar pekarangan itu ya yang belum kita manfaatkan optimal. Nah, ini skala luas. Jadi mana yang kita miliki, petani miliki itu kita manfaatkan, kita optimalisasikan di lahan kering yang notabene kekurangan air itu pun bisa kita terapkan. Ini kuncinya nanti di teknologi dan kemauan petani. Nah, ya. Itu tadi kemauannya ya. Kemauan. Oke, ya mau kering, mau seperti apa lahannya. Kalau misalnya kita mau mengolahnya, mungkin ya akan jadi lebih baik lagi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Budiono. Ada Mbak Estu, siap aja gitu katanya. Terus kemudian mau nyimak aja dari Dedi Purworejo. Terima kasih. Terus kemudian tantangan, kalau misalnya kita bicara tantangan ya, tantangan dalam pengolahan lahan kering. Terus kemudian bagaimana mengubah lahan kering bernilai ekonomi tinggi, itu seperti apa? Iya, pertama memang pertanian itu tidak lepas dari iklim ya Mbak, cuaca seperti sekarang ini ya, tiba-tiba hujan, padahal petani kita banyak yang menanam tembakau, ini juga kasihan juga lah. Ini juga di lahan kering seperti itu, kita sudah menyiapkan ini kondisi basah nih, misal banyak hujan di kondisi kemarau, di musim kemarau, terus sudah kita siapkan benih jagung, tiba-tiba besok kering gitu lah, itu kan kasihan juga lah. Ini bagaimana tantangan ini supaya bisa tidak menjadi tantangan lagi. Tentunya setiap masalah ada solusi di sini. Nah itu dari tanah ya Mbak, dari iklim, kemudian tanah, kesuburan tanah itu di lahan kering itu cenderung rendah memang. Kesuburannya rendah karena kurangnya pemupukan, terutama pupuk organik di situ untuk mendegradasi tanah, untuk mengameliorasi tanah, memperbaiki tanah itu kurang di lahan kering. Kemudian di pegunungan ini dia cenderung erosi lebih tinggi. Lah itu bagaimana nanti untuk memperbaikinya. Kemudian benih itu juga tadi yang saya sampaikan, petani kita masih banyak ke varietas lokal yang mereka tahu ya udah itu ditanam, terus turunannya ya udah itu terus yang ditanam. Tidak
melek teknologi ya, ini apa yang berkembang, ini yang baik apa sekarang gitu. Kemudian infrastruktur lah, ini untuk irigasi, embung, perpompaan ini memang masih terbatas ya, padahal kurang ini ya. Ini memang dari pemerintah maupun lembaga lain harus bersama-sama mendukung. Kemudian untuk pasca panennya ini juga masih rendah ya, masih rendemennya itu masih termasuk masih rendah gitu, hasilnya rendah. Itu ya rendahnya itu kemudian karena selain produktivitasnya rendah juga komponen untuk mendukung dia produktivitas tinggi itu belum ada, belum mampu, belum semaksimal di misalnya lahan sawah yang banyak air gitu, karena teknologi ya sudah itu aja gitu. Kalau di lahan kering memang harus banyak pemupukan organik, ini yang utama ya. Kemudian nanti irigasinya seperti apa itu juga nanti teknologi sendiri. Iya. Kalau misalnya dari kering tapi kok bisa bernilai ekonomi, nah itu fokusnya kemana, kita harus melakukan apa gitu? Jadi nanti kita memang tadi saya sampaikan bagaimana petani ini yakin kalau ini tanah kering punya saya bisa dikelola, dioptimalkan, bisa menghasilkan. Dan bagaimana memilih komoditas yang bernilai ekonomi tinggi tetapi mampu di lahan kering seperti itu. Kemudian menggunakan teknologi dengan mulai penggunaan pupuk hayati, pupuk organik seperti itu, kemudian dengan irigasi tetes itu ya, yang minimal air tetapi terus ada, kemudian dengan adanya embung, kemudian perpompaan. Nah, nanti kita mapping itu, dipetakan apa masalah di sini. Kemudian nanti berarti solusinya seperti ini. Nah, ini nanti arahnya ke sana. Kemudian kalau misalnya nanti ada pengendalian hama ya yang kurang, lah itu harus seperti apa. Kemudian aktor utamanya itu petani milenial ini yang kita ajak ini di sini. Ya, kalau yang sudah sepuh-sepuh aduh wes susah, nggak mau seperti inilah. Template biasanya kalau yang sudah sepuh-sepuh yang sudah biasa dilakukan seperti ini ya udah seperti ini aja gitu ya. Betul. Jadi monoton seperti itu. Kalau yang petani milenial kan kreativitasnya tinggi. Kemudian mereka itu tidak budidaya ya sudah asal-asalan, tidak, tapi cenderung untuk agribisnis. Memang ini menghasilkan pendapatan yang untuk hidup gitu, untuk meningkatkan taraf kehidupan. Gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Ramdan Arit ya. Kalau misalnya saya salah sebut, mohon maaf ya. Kalau ada untuk orang tua yang pensiun, itu cocoknya tanam apa buat kegiatan? Ya itu kalau kita apa yang kita miliki. Kalau lahan kering yang kita miliki, misalnya seminimal mungkin di pekarangan, itu manfaatkan di pekarangan. Itu ada, kita bisa menyediakan lahan kering. Ini juga saya sedikit meneruskan penelitian dari orang gitu. Jadi bagaimana media itu tidak hanya tanah. Jadi nanti kita buat lapis-lapis mulai dari bawah itu serbuk kelapa, sabut kelapa, pupuk organik, kemudian daun-daunan. Itu sebagai medianya. Itu nanti kita buat lubang-lubang seperti itu. Itu bisa di lahan kering. Dia nanti kalau ditanam cabai, misalnya tanam cabai atau pepaya atau apa ya yang menghasilkan. Tapi kalau di sini memang yang bernilai ekonomi tinggi itu cabai, bawang gitu ya. Itu selain padi gogo, jagung itu karena umur pendek 3 bulan 4 bulan bisa diaplikasikan. Iya. Kalau memang punya lahan sawah ya sawah. Selain padi, kita juga ada nih tanaman sayurannya, ada cabenya, ada apa. Jadi intinya mana yang bisa menghasilkan pendapatan lebih tinggi seperti itu. Ya. Itu tadi penjelasannya. Terima kasih nih yang ada yang nyimak juga dari Karawang katanya. Iya. Ada hanya Badul ya dari Karawang. Terima kasih menyimak. Terima kasih. Ini kita menyimak memberikan informasi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo, guys. Yes. Tapi kalau misalnya kita bicara kebijakan pemerintah dalam rangka pengelolaan lahan kering, apakah ada andilnya pemerintah ataupun kebijakan pemerintah dalam rangka pengelolaan tersebut? Iya. Ya, ini di sini pemerintah itu yang menggandeng atau memfasilitasi ya antara petani itu sampai nanti bagaimana
petani bisa menjual dengan yang diharapkan gitu. Nah itu pemerintah itu harus mendampingi terus itulah. Nah ini kita di Dinas Pertanian maupun di tingkat kementerian pun itu juga peran penyuluh ini yang paling dekat dengan petani, ini yang mengajak petani bagaimana mengubah image dulu paradigmanya, terus mendampingi bagaimana budidaya yang di lahan kering seperti itu penyuluhan. Kemudian nanti dari program itu sendiri pemerintah punya kebijakan, ayo meningkatkan luas lahan padi gogo, jagung, kedelai dan sebagainya, cabai dan bawang merah seperti itu. Itu ada program kebijakan. Kemudian nanti ada dari sisi lembaga keuangannya itu juga harus berdampingan, harus mendukung. Kemudian petani milenial kita juga harus menyiapkan. Kemudian dari bantuan Alsintan ini juga pemerintah lewat dinas atau provinsi, kementerian itu juga ada itu sering menyediakan bantuan Alsintan ini dalam rangka mendukung kegiatan petani kita ya. Seperti itu Mbak. Baik, kalau misalnya dari stakeholder yang terlibat dalam program ini ada nggak? Bagaimana tuh perannya? Kalau selama ini memang kita yang ajak petani milenial, kemudian dari pemerintah desa itu karena yang punya petani, kemudian ada sebagian punya BUMDes gitu ya, BUMDes. Kemudian sekarang ada koperasi Desa Merah Putih, yaitu nanti kita arahkan ke sana jika memang lahannya punya lahan kering ya. Kita optimalkan. Nah ini dari situ, dari hulu sampai hilir ini bisa bekerja sama dengan rapi gitu harapannya. Jadi memang saling berkaitan. Ini selama ini kalau yang kita ajak ya yang paling berperan memang antara petani dan pemerintah sendiri. Ya yang lain diharapkan juga pemerintah desa ini mendukung dengan program ini untuk masyarakat desanya sendiri ya. Oke. Baik, di sini sudah ada R. Ngawandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rumah Salam Gambung dari Kota Purworejo. Terus kemudian ada yang tanya juga, maaf kalau boleh bertanya, di mana bisa belajar bercocok tanam serta penanggulangan penyakit tanaman? Ya, di setiap kecamatan kita ada balai penyuluhan pertanian ya di kecamatan manapun, di 16 kecamatan di Purworejo maupun misal ini yang mengikuti dari luar kota, luar daerah bisa itu sekarang tiap kecamatan ada BPP. Itu kita BPP? Ya, balai penyuluhan pertanian. Nah, ini kita punya penyuluh di situ. Itu datangi karena memang BPP ini sebagai wadah atau wahana informasi, terus sumber data itu ya, pelatihan, informasi tentang pertanian biar petani itu memang didampingi betul. Itu mendekat aja ke BPP, itu fasilitas memang dari dinas pertanian itu memang manfaatnya mendampingi petani. Jadi seperti puskesmas ya, puskesmas yang aktif petani masyarakat datang karena sakit ya. Kalau BPP ada dua-dua, kita yang aktif datang ke BPP atau penyuluh kita datang ke lapangan seperti itu. Jadi itu manfaatkan saja. Termasuk saya ini kan juga penyuluh pertanian, tugasnya memberikan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung seperti ini. Ya. Nah di sini kalau dari Mas Bedul sendiri adalah beliau punya tanaman duren tapi ditinggal di rumah, dipasrahkan di rumah gitu. Berarti kan yang harus mengurus yang untuk merapat ke BPP adalah yang di rumah di ya. Rumah gitu. Yang ada tanaman. Nanti sampaikan saja. Kita juga ada petugas OPT, organisme pengganggu tumbuhan itu POPT. Itu beliaunya itu bersinergi dengan penyuluh. Ini sama-sama ke lapangan. Apa kendala petani kita? Kemudian nanti rekomendasinya seperti apa? Itu kasusnya apa saja, penyakit hama bisa kita atasi. Iya. Kasusnya ditinggal merantau ke Karawang ya, Cikarang apa Karawang tadi gitu. Terus kemudian kalau pas musim bunga suka rontok, nggak sisa katanya. Gitu. Karena ditinggal ya, tidak kalau di lokasi terdekat ada yang dipasrai gitu ya, itu konsultasikan gitu. Kalau rontok itu bisa karena
ini jadi melenceng ya. Bisa karena hama, bisa karena kurang unsur hara atau penyakit. Itu jadi memang harus ditengok, dilihat survei langsung ke tanamannya. Ya. Baik, ini juga ada beberapa yang tanya juga ya. Mantap, terima kasih, di Purworejo sudah ada balai penyuluhannya. Terus kemudian mantap bisa hadir di Kecamatan Bruno untuk bisa hadirkah ke Kecamatan Bruno? Berarti Kecamatan Bruno sudah ada atau belum? Ada BPP Bruno. Sudah ada, Kakak. Ya, itu nanti di satu kawasan dengan Kecamatan Bruno. Datang saja ke sana juga punya POPT dan penyuluh. Ya, bisa konsultasi. Wah, ini tak terasa aja sudah hampir mepet ya. Mepet sudah waktu ya. Gitu. Tapi sekiranya nanti sembari memberikan pesan kesan terkait tema yang kita angkat, sekiranya tadi ada tema ataupun materi yang belum disampaikan yang terpenting, sampaikan terlebih dahulu. Ya baik, ini intinya sebenarnya kesimpulannya untuk mengoptimalkan lahan kering ya apa saja ya di pertanian sebenarnya itu yang utama memang pertama kesadaran petani dulu untuk mengubah. Ini sebenarnya yang tadinya masalah sebenarnya ini jadi hambatan jadinya peluang, potensi. Itu yang kita ubah dulu. Kemudian bagaimana untuk jadi potensi? Nah, ini pendukungnya ada teknologi, ada penyuluhan, ada pelakunya sendiri. Misal si petani yang sudah sepuh sekarang punya putra cucu itu jadikan petani milenial ya, seperti itu. Kemudian nanti ada pemupukan, itu masuk di teknologi ya. Kemudian sarana prasarana tadi pendukungnya juga harus dicukupi, dilengkapi. Jadi memang harus kerjasama. Di sini yang utama adalah sinergitas ya utama. Terus ini tadi kalau memang ada masalah, nah ini keuntungannya kita melalui TikTok ini ya Mbak. Jadi kemana-mana bisa tersebar informasinya. Ini mungkin banyak yang belum tahu kalau ada BPP. Nah, itu BPP itu di tiap kecamatan ada. Ya, itu manfaatkan fasilitas itu karena memang disediakan untuk petani sejahtera, pendapatan sejahtera. Ya, mungkin terkait dengan materi ini seperti ini ya Mbak, utamanya yang lain nanti karena terlalu detail misalnya pupuk bagaimana, apa yang menentukan pemupukan besok lain kali saya sampaikan. Kita ketemu lagi. Ya, kemudian ini kaitannya dengan penolakan gratifikasi nih Mbak. Ini dari DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sangat mendukung adanya penolakan gratifikasi ya. Jadi kalau penyuluh atau siapapun datang ke petani nggak usah lagi ya dibawain apa-apa. Ya bener. Bibit boleh. Hasil itu sering dikasih. Nah, sekarang nggak usah. Sekarang soalnya itu daripada nanti kami kembalikan kemana gitu kan. Kasih saya aja, saya tampung. Iya gitu ya Mbak. Yuk kerjasama. Iya, bagi dua ya Mbak. Bagi dua nggak masalah. Iya itu apapun ya, entah itu hasil bumi atau uang, amplop sudah stop mulai sekarang. Kami tidak akan menerimanya. Berarti intinya kalau penyuluh diundang gratis? Gratis, 100% gratis. Itu tadi kalau bisa diundang ke Bruno mau nggak? Mau sekali. Di sana ada penyuluh kita 7 atau 6 orang ya. Itu sudah punya wilayah binaan sendiri-sendiri. Maunya sama Bu Santi. Kak Bu Santi, saya siap Mas ke sana Mas atau Mbak. Siap, nanti kami kolaborasi bersurat dengan aja ya. Bersurat tugas atau bisa WA nanti kalau WA ke ini penyuluh BPP ya di sana kalau memang kita hampiri kita suani ke sana. Ya, siap selalu, kita selalu ada untuk petani. Yes. Coba terima kasih dari Telogosono Gebang. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Semoga nanti bisa bertemu kembali lagi bersama Ibu Shanti. Ini Bu Shanti penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya. Kebalik ya, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo begitu. Oke, terima kasih Bunda yang sudah memberikan informasi kepada kita semuanya. Besok kita bertemu kembali lagi dengan tema-tema yang menarik lagi terkait pertanian. Karena memang kalau pertanian kalau memang diseriusin itu memang penting dan juga sangat perlu sekali gitu ya. Apalagi edukasi untuk yang para muda-muda milenial tuh harus begitu ya. Sehat-sehat Bu, terima kasih dapat doa tuh dari Mas Dedi di Purworejo. Terima kasih, sehat kembali sehat juga ya. Salam sehat untuk kita semua. Tapi mendengar mohon maaf sekali karena waktunya juga sudah habis. Tak terasa aja kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin besok kita sampaikan gitu. Bang Admin 1 jam besok gimana? Bisa ini
lebih terbuka, lebih ini ya. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Besok kembali Ya. lagi bersama Din-KPP Kabupaten Purworejo dengan tema yang menarik lagi bersama narasumber-narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kabupaten Purworejo. Kini saatnya kita mohon pamit, jangan kemana-mana karena saat lagi Anda simak informasi bersama Pro 3 RRI Jakarta Dinamika Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu, sampai jumpa. La 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 la.